Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah soal negosiasi nih. Kita pakai beberapa artikel pilihan dari Harvard Business Review sebagai panduan. Sumbernya ini, wah isinya banyak banget, strategi sama wawasan bagus buat bikin kesepakatan yang oke. Misi kita ya menggali intisari paling pentingnya lah, biar Anda bisa lebih efektif gitu negosiasinya. Betul sekali. Kita bakal lihat beberapa prinsip kunci, sama juga jebakan-jebakan yang sering nggak kelihatan. Ini langsung dari para ahli dan studi kasus nyata loh. Ya harapannya sih ada ide-ide praktis yang bisa langsung Anda pakai nanti. Oke, oke. Mari kita mulai ya. Salah satu tantangan terbesar nih kayaknya yang sering diangkat juga di sumber kita. Itu kecenderungan buat, terlalu fokus sama masalah kita sendiri. Sampai kadang lupa gitu, menggali apa sih sebenarnya masalah atau kebutuhan pihak lain. Kenapa coba mereka minta A atau B? Nah, iya. Di sini peran negosiator yang efektif itu sering dibilang mirip detektif. Jadi bukan cuma soal tawar-menawar harga gitu ya. Tapi beneran bertanya buat mengungkap apa sih kepentingan mereka, prioritasnya apa, bahkan mungkin batasan yang nggak mereka omongin langsung. Ada contoh klasik tuh di salah satu artikel, soal dua perusahaan farmasi, dua-duanya butuh telur dari satu peternak. Tapi kapasitas peternaknya terbatas. Jadi total permintaan mereka itu lebih banyak dari stoknya. Oh, terus gimana tuh solusinya? Nah, setelah ngobrol lebih dalam, baru ketahuan, ternyata perusahaan yang satu itu cuma perlu putih telurnya aja. Sementara perusahaan yang satunya lagi butuhnya kuning telur. Wah, beda kebutuhannya ya ternyata. Iya, akhirnya mereka bisa kerjasama dong. Biayanya dibagi, terus dua-duanya dapat apa yang paling penting buat mereka. Ah, iya, iya. Itu contoh bagus banget. Gimana investigasi bisa buka jalan keluar ya. Dan pola pikir investigatif ini kayaknya juga berlaku ya. Meskipun tuntutan lawan bicara kita itu kedengarannya nggak masuk akal atau gimana gitu. Kayak cerita perusahaan konstruksi itu kan, yang katanya bisa kena denda gede kalau proyeknya telat. Betul-betul. Alih-alih langsung nolak mentah-mentah atau nawar dendanya, CEO-nya itu malah nanya dulu, kenapa sih ketepatan waktu ini penting banget buat Anda? Gitu. Nah, dari situ ketahuan, ternyata ada nilai bisnis yang gede banget buat si pengembang kalau proyeknya selesai lebih awal. Oh, jadi bukan cuma soal hindari denda ya? Iya, ini langsung mengubah semua kan? Negosiasinya jadi geser. Dari sekedar menghindari penalti, jadi mikirin gimana caranya bisa dapat bonus kalau selesai lebih cepat. Fokusnya jadi ke solusi bareng. Jadi kuncinya memang jangan langsung berasumsi ya. Gali terus informasinya. Dengerin baik-baik biar paham betul perspektif mereka. Seringkali di situ ya letak jalan keluarnya. Benar banget. Dan pemahaman mendalam soal kenapanya tadi itu juga bantu kita hindari jebakan berikutnya. Yaitu, terlalu kaku sama posisi dan harga. Seolah-olah negosiasi itu cuma soal rebutan kue yang ukurannya udah segitu aja nggak bisa diapa-apain lagi. Kayak zero sum game gitu ya. Padahal seringkali kuenya bisa diperbesar kan? Gimana tuh caranya menurut sumber-sumber ini? Kuncinya itu geser fokus. Dari posisi, maksudnya apa yang mereka minta secara eksplisit, ke kepentingan di baliknya. Kenapa mereka minta itu? Justru kadang perbedaan antara kedua pihak itu bisa jadi sumber nilai baru loh. Oh ya, contohnya gimana tuh? Gini, misalnya ada penjual bisnis nih. Dia optimis banget sama prospek perusahaannya ke depan. Tapi pembelinya lebih skeptis lah, lebih konservatif. Kan susah tuh ketemu di harga jual sekarang. Iya juga ya. Nah, solusinya bisa pakai struktur pembayaran bersyarat. Sering disebut contingent payment atau earn-out. Jadi sebagian pembayaran di masa depan itu dikaitkan sama kinerja beneran perusahaannya nanti. Ah, oke, oke. Jadi menjembatani perbedaan pandangan soal masa depan gitu ya? Persis, dua-duanya jadi lebih nyaman kan? Artinya, jangan cuma fokus di satu isu aja ya, biasanya harga, tapi coba petakan beberapa isu lain. Pahami mana yang paling krusial buat masing-masing, terus cari deh kemungkinan tukar-menukar trade-offs yang saling untung. Mungkin kita bisa lebih fleksibel di isu A yang penting buat mereka tapi nggak terlalu buat kita. Sebagai gantinya, kita minta kelonggaran di isu B. Gitu kali ya? Oh, memastikan kesepakatan itu nggak cuma bagus di atas kertas, tapi juga beneran bisa jalan pas implementasi. Oh, implementasinya ya? Iya, banyak loh kesepakatan yang akhirnya gagal itu bukan karena negosiasinya jelek, tapi karena implementasinya berantakan. Contoh yang dibahas itu usaha patungan AT&T sama BT. Nilainya gede banget, 10 miliar dolar. Namanya Concert.
Kesepakatan tercapai, tapi cuma 3 tahun gagal total. Kenapa? Salah satunya karena struktur kesepakatan awalnya itu ternyata malah bikin konflik internal dan strateginya jadi nggak jelas. Wah, ini penting banget sih. Jadi, mikirin gimana kesepakatan bakal dijalankan, itu harusnya jadi bagian dari proses negosiasi itu sendiri ya, bukan dipikirin nanti belakangan. Kayak siapa tanggung jawab apa, terus kalau ada masalah gimana cara nyelesainnya, gitu. Persis, harus dipikirin dari awal. Dan ini nyambung banget sama perlunya melakukan uji tuntas atau due diligence yang benar-benar dalam. Tapi tujuannya bukan cuma buat cari pembenaran buat deal yang udah kita pengenin banget ya. Itu namanya confirmation bias. Uji tuntas yang benar itu justru harus secara kritis nguji semua asumsi kita. Apa logika strategisnya beneran kuat? Proyeksi sinerginya realistis nggak? Soalnya banyak perusahaan kejebak deal fever. Saking pengennya deal, tanda bahaya di depan mata jadi nggak kelihatan. Ah, iya. Kayak kasus akuisisi Dominics oleh Safeway itu ya, yang katanya agak buru-buru, bayarnya mahal banget berdasarkan asumsi pertumbuhan yang optimis, tapi realisasinya jauh, akhirnya rugi kan? Nah, itu dia contohnya. Jadi, kuncinya disiplin ya. Ya. Dan ini penting juga nih, punya alternatif yang jelas kalau negosiasi gagal. Yang sering disebut BATNA itu kan, Best Alternative to Negotiated Agreement. Dan harus berani mundur kalau datanya nunjukin, deal ini kayaknya nggak bagus buat kita. Tepat sekali. Keberanian bilang tidak ke kesepakatan yang jelek itu seringkali sama pentingnya loh sama kemampuan kita mencapai kesepakatan yang bagus. Oke deh, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, beberapa poin penting dari pembahasan kita hari ini, berdasarkan sumber-sumber tadi. Pertama, jadilah negosiator yang investigatif. Pahami kenapanya, bukan cuma apanya. Betul. Kedua, cari cara perbesar kue bareng-bareng. Fokus ke kepentingan, manfaatin perbedaan, jangan cuma soal harga. Iya. Ketiga, jangan lupa negosiasikan juga aspek implementasinya dari awal. Penting itu. Dan terakhir, lakukan uji tuntas yang beneran, punya BETNE yang jelas, dan siap untuk mundur kalau memang perlu. Sip. Sebagai penutup ya, mungkin satu pemikiran aja buat Anda renungkan. Kita kan sering mikir negosiasi itu kayak pertarungan ya, adu kuat gitu. Tapi gimana kalau kita coba lihat negosiasi itu sebagai sebuah proses desain? Gimana caranya kita bisa merancang sebuah kesepakatan yang nggak cuma untung sesaat, tapi juga kokoh, berkelanjutan. Dan yang paling penting, benar-benar bisa diimplementasikan secara efektif sama semua pihak dalam jangka panjang. Nah, coba bawa perspektif desain ini deh ke negosiasi Anda berikutnya.